Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Saipudin dari Fakultas Manajemen Keuangan Universitas Serangraya. Dewan Sidang yang terhormat dan pembimbing yang saya banggakan, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Keputusan Investasi terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Intervening. Studi empiris pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2019. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pembayaran dividen yang semakin besar dan dana internal perusahaan yang terbatas akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk investasi sehingga dapat menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan dan selanjutnya akan menurunkan harga saham perusahaan. Yang kedua, perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat seringkali menimbulkan masalah keagenan yang biasa disebut agency conflict. Selanjutnya, yang ketiga adalah besarnya tingkat kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta adanya perbedaan prinsip antara manajer dengan pemegang saham dapat menimbulkan masalah keagenan sehingga perlu adanya agency cost yang harus dikeluarkan. Yang terakhir adalah terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdapat dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, tujuan penelitian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019 sampai 2019. Yang kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya, untuk menguji secara empiris pengaruh keputusan investasi. Selanjutnya, untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial, dan untuk menguji kepemilikan empiris pengaruh kepemilikan institusional melalui likuiditas terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, untuk menguji secara empiris pengaruh keputusan investasi melalui likuiditas terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, untuk menguji secara empiris pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran adalah sebagai berikut, yaitu kepemilikan manajerial sebagai variabel X1 dan kebijakan dividen sebagai variabel Y, kemudian likuiditas sebagai variabel Z, kemudian kepemilikan institusional sebagai variabel X2, kemudian keputusan investasi sebagai variabel X3. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama adalah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hipotesis yang kedua, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hipotesis yang ketiga, keputusan investasi berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hipotesis yang keempat, likuiditas dapat mengintervening pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. Hipotesis yang selanjutnya, likuiditas dapat mengintervening pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen. Kemudian hipotesis yang selanjutnya, likuiditas dapat mengintervening pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. Kemudian hipotesis yang terakhir adalah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan metode penelitian. Adapun metode penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dalam bentuk penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme dan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, serta data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun populasi penelitiannya adalah penulis mengambil populasi penelitian perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode tahun 2016 sampai 2019 sebanyak 45 perusahaan. Adapun sampelnya adalah sebagai berikut. Terdapat 12 sampel perusahaan yang saya ambil untuk penelitian kali ini. Yang pertama adalah AKR Corporindo Tbk,
Kemudian Astra International Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bank Tabungan Negara atau BTN Tbk, Gudang Garam Tbk, kemudian Jasa Marga Persero Tbk, kemudian Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk, Pakuwon Jati Tbk, kemudian Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, United Tractor Tbk, kemudian Wijaya Karya Persero Tbk. Kemudian operasional variabel. Adapun operasional variabel sini ada 4. Yang pertama adalah kebijakan dividen sebagai variabel Y yang didefinisikan sebagai keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen pada pemegang saham daripada ditahan untuk diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Indikator variabelnya adalah DPS dan EPS. DPS adalah dividen per share dan EPS adalah earning per share. Kemudian pengukuran variabelnya adalah dengan rumus DPR, yaitu DPR sama dengan dividen per share per earning per share, skalanya rasio. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan manajerial sebagai variabel X1. Didefinisikan sebagai kepemilikan manajerial atau managerial ownership adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur dan komisaris. Indikator variabelnya adalah jumlah saham direksi, komisaris dan manajer, dan jumlah saham yang beredar. Pengukuran variabelnya adalah keputusan manajerial sama dengan jumlah saham manajerial per jumlah saham yang beredar dengan skala rasio. Kemudian variabel yang ketiga adalah kepemilikan institusional sebagai variabel X2 yang didefinisikan sebagai kepemilikan institusional merupakan kondisi di mana institusi atau lembaga eksternal yang turut memiliki saham di dalam perusahaan. Indikator variabelnya adalah jumlah saham institusi dan jumlah saham yang beredar. Pengukurannya adalah keputusan institusional sama dengan jumlah saham institusi per jumlah saham yang beredar dengan skala rasio. Yang keempat adalah keputusan investasi dengan sebagai variabel X2 didefinisikan sebagai keputusan investasi merupakan keputusan mengenai penanaman modal di masa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Indikator variabelnya adalah harga per lembar saham dan laba per lembar saham. Pengukuran variabelnya adalah PER per harga per lembar saham per laba per lembar saham dengan skala rasio. Kemudian variabel yang terakhir yaitu likuiditas sebagai variabel Z yang didefinisikan sebagai rasio likuiditas, merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Indikator variabelnya adalah aset lancar dan kewajiban lancar dengan pengukuran variabel CR sama dengan aset lancar per kewajiban lancar dengan skala rasio. Mungkin itu saja presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.